kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Dan kembali kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Mantan anggota DPRD Pariaman 2 periode ditangkap polisi karena setubuhi anak perempuan di bawah umur. Diduga mengalami remblong, truk batubara menabrak 2 warung dan sebuah rumah. Banyak cara dilakukan warga untuk menghilangkan tawuran dan balap liar. Sebuah komunitas sepeda di Padang melakoninya dengan bersepeda di malam hari. Seorang mantan anggota DPRD Pariaman selama 2 periode yang berusia 53 tahun ditangkap polisi di rumahnya di Kecamatan Pariaman Tengah. Tersangka dilaporkan keluarga korban setelah menyetubuhi seorang siswi SMA hingga hamil 7 bulan. Tersangka dan korban saling kenal karena mereka bertetangga. Selain Y, polisi juga menangkap E, pemuda yang berusia 17 tahun yang juga mencabuli korban yang sama. Dalam kasus ini, perbuatan Y dan E tidak saling berkaitan, karena keduanya melakukannya secara sendiri-sendiri. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka pada Senin siang di Mapolres Pariaman, modus yang dilakukan tersangka Y adalah membujuk korban dengan iming-iming uang dan juga dengan kekerasan fisik karena tergiur dengan kecantikan dan kemolekan tubuh korbannya. Y mencabuli korban sebanyak 2 kali pada bulan Maret dan Juni tahun lalu. Sedangkan tersangka E mencabuli korban sejak tahun 2023 karena kecanduan film porno. Saat ini, korban hamil dengan usia kandungan 7 bulan. Kita mengamankan 2 orang diduga tersangka melakukan perbuatan cabul. Yang pertama berinisial Y, 54 tahun, dan yang kedua inisial E, 17 tahun. Kedua tersangka diduga melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, ya, yang masih berumur 17 tahun. Itu kejadian terakhir pada bulan Juni 2024. Berinisial Y itu memang mantan anggota DPRD Kota Pariaman 2 periode. Kedua tersangka terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2014. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Berarti Sabtu kali. Truk bermuatan batu bara yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Kabupaten Solok menuju Teluk Bayur menabrak 2 unit warung dan sebuah rumah warga di pinggir Jalan Raya Indarung, Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, pinggiran Kota Padang. Truk itu hilang kendali sehingga terjun ke parit sedalam 5 meter. 1 orang sopir dan 1 kernet truk mengalami luka-luka. Salah seorang mengalami patah di bagian bahunya dan dilarikan ke Rumah Sakit Semen Padang untuk mendapatkan perawatan medis. Sedangkan 2 unit warung dan sebuah rumah warga yang berada di pinggir jalan itu mengalami kerusakan berat akibat dihantam truk. Muatan batu bara berserakan di pinggir jalan dan di dekat rumah yang tertabrak. Sementara truk terbalik dengan posisi roda pada bagian atas. Dari keterangan saksi mata di lokasi, diduga rem truk tidak berfungsi dengan baik, sehingga sopir hilang kendali saat melaju dengan kecepatan tinggi, yang akhirnya menabrak bangunan yang berada di pinggir jalan. Dari arah Indarung arah ke bawah nggak salah rumah bang, arah ke Teluk Bayur. Kalau kondisinya nggak tahu juga bang, cuman semalam remnya berasap, udah berasap. Langsung nabrak rumah. Ada berapa rumah yang ditabrak? 3 bang, yang 1 warung Calayap, bengkel Sama konter. Untuk sopir dan kernetnya gimana bang kondisinya? Kalau sopir sama kena luka-luka. Kasus kecelakaan tunggal ini ditangani unit Laka Lantas Polresta Padang. Bye-bye. Bersepeda
tak hanya dilakukan siang hari, tapi juga bisa dilakukan pada malam hari. Sebuah komunitas sepeda di Padang bersepeda malam hari dengan rute mengelilingi Padang yang dimulai dari titik 0 km, menyusuri jalanan hingga ke Pantai Padang, Kota Tua, dan finish di kantor pos yang berdekatan dengan titik 0 km. Kegiatan ini bertujuan untuk meminimalisir tawuran remaja dan balap liar yang saat ini sedang marak di Padang. Selain itu, kegiatan ini diharapkan disukai oleh remaja. Bersepeda malam tak hanya diikuti oleh orang dewasa, tapi juga diikuti oleh remaja. Bersepeda malam selain mengasyikkan, juga ternyata punya sensasi tersendiri. Beberapa peserta menyatakan kesenangannya mengikuti kegiatan ini. Sangat luar biasa sekali, Pak. Bagus ya? Bagus, Pak. Semoga akan berlanjut terus ke bulan-bulan ke depannya. Alhamdulillah bisa menyatukan antara tua dan muda dan anak-anak. Jadi termotivasi untuk terhindar dari hal-hal yang negatif. Ya, seperti balap liar dan tawuran. Untuk bisa mungkin diantaranya untuk menghilangkan tawuran atau mungkin kenakalan para remaja, kita berikan sarana untuk mereka agar ikut sebagaimana ajang yang dibuat oleh Nek ini. Apa yang dilakukan komunitas sepeda ini patut diapresiasi karena mereka bahu-membahu dengan pemerintah untuk menciptakan Padang bebas tawuran remaja dan bebas balap liar. Aldian melaporkan dari Padang. Dari komunitas sepeda Agusti Hirwanto, lansia yang berusia 63 tahun, warga Kumpulan Pasaman, hilang saat mencari ikan di Sungai Alahan Panjang, Lubuk Kasai, Nagari Kotokaci, Pasaman. Informasi dari keluarganya, korban pergi ke sungai sekitar pukul 7 pagi untuk menjala ikan seorang diri. Namun hingga sore hari, korban tidak kunjung pulang. Pihak keluarga mendatangi lokasi dan hanya menemukan sepeda motor dan baju korban. Kehilangan anggota keluarga ini kemudian dilaporkan ke Basarnas. Tim SAR bersama BPBD Pasaman langsung melakukan pencarian. 3 tim dikerahkan untuk menyusuri kiri dan kanan sungai dengan 2 perahu karet hingga radius 5 km. Jasad korban akhirnya berhasil ditemukan siang harinya, sekitar 300 meter dari lokasi awal dinyatakan hilang. Usai ditemukan, korban langsung dievakuasi dan dibawa ke Puskesmas Bonjol. Melakukan penyisiran dari LKP sampai ke arah hilir sekitar 5 km. Penyisiran dilakukan dengan beberapa metode, yaitu penyisiran di kiri dan kanan sungai, dan kami juga menggunakan perahu rafting yang dilengkapi dengan aqua E. Alhamdulillah pada siang tadi sekitar pukul 11.45 korban berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia sekitar 300 meter dari lokasi terakhir korban terlihat. Setelah itu korban kami evakuasi ke Puskesmas Bonjol dan diserahkan ke rumah duka. Belum diketahui apa penyebab kematian korban. Jenazah korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Tim Liputan melaporkan dari Pasaman.